Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 pada mata kuliah IoT. Di sini kami akan membuat video yang berjudul Smart Safety Room, Sistem Keamanan Ruangan Berbasis IoT untuk Deteksi Dini Api dan Gas. Sebelum memulai video presentasi, di sini kami akan perkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Revida Murti Daulay, dan kawan saya, John Bas dan Cogi Purba. Di sini yang pertama ada pendahuluan, yaitu Smart Safety Room, sistem keamanan ruangan berbasis IoT untuk deteksi dini api dan gas dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan sistem keamanan konvensional dalam mendeteksi dan merespon bahaya kebakaran serta kebocoran gas secara cepat dan real time. Proyek ini memanfaatkan ESP32 DevKit V1 sebagai microcontroller untuk yang mengolah data dari sensor gas MQ2 dan sensor api, menampilkan status keamanan ruangan dan nilai sensor pada LED display, serta memberikan indikasi bahaya melalui buzzer dan LED merah atau hijau. Rumusan masalah yang dihadapi adalah bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem yang mampu mendeteksi dini keberadaan api dan gas berbahaya secara efektif dan memberikan notifikasi serta monitoring billing real-time berbaris IoT kepada pengguna. Oleh karena itu, tujuan dari proyek ini adalah untuk membangun prototipe sistem keamanan ruangan berbasis IoT yang fungsional dan dapat mendeteksi bahaya, memberikan peringatan visual dan audio, serta mengirimkan data status keamanan ke aplikasi billing guna meningkatkan keselamatan dan meminimalisir resiko kerugian. Dan selanjutnya di sini ada alat. Alat yang pertama yaitu ESP32 DevKit V1. Fungsi utamanya yaitu microcontroller utama yang mengolah data sensor dan mengirimkan data ke billing via Wi-Fi. Yang kedua, sensor gas MQ2. Fungsi utamanya yaitu mendeteksi kebocoran gas seperti LPG, metana, dan asap. Yang ketiga yaitu sensor api atau flame sensor. Fungsi utama yaitu mendeteksi adanya nyala api di ruangan. Yang keempat, buzzer. Fungsi utamanya memberikan alarm suara saat terdeteksi bahaya. Yang kelima, LED merah. Fungsi utamanya yaitu indikator kondisi bahaya atau menyala saat ada api atau gas. Yang keenam yaitu LED hijau. Fungsi utamanya indikator kondisi aman. Yang ketujuh, OLED display. Fungsi utamanya menampilkan nilai sensor dan status keamanan ruangan. Yang kedelapan ada project board. Fungsi utamanya tempat merangkai komponen tanpa solder. Yang kesembilan yaitu kabel jumper male to male. Fungsi utamanya menghubungkan antar komponen di breadboard atau project board. Yang ke-10 yaitu kabel jumper male to male yang fungsi utamanya menghubungkan pin sensor ke breadboard atau ESP32. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan dari Arduino-nya, yang dimana yang pertama ada Blink Template ID, yang dimana ini template dari Blink-nya sendiri yang ada di aplikasi Blink, dan juga Blink name-nya ini nama template yang telah dibuat, dan juga tokennya. Ini untuk menghubungkan antara Blink dan juga ESP32. Lalu di sini juga ada SSID dari WiFi dan juga passwordnya untuk mengkonfigurasikan antara ESP32 dan juga aplikasi Blink agar data dari ESP32 dapat masuk ke dalam Blink. Lalu di sini juga ada pin-pin dari ESP32 yang digunakan, yang dimana untuk gas eh, sendiri yang digunakan itu untuk AO-nya pada pin 36, lalu untuk gas DO-nya pada pin 39, lalu untuk flame AO-nya di pin 35, lalu flame DO-nya di pin 34, untuk buzzernya sendiri di pin
14 LED yang berwarna red digunakan pada pin 2A6 dan juga LED green di pin 27. Lalu di sini untuk analog gasnya dan juga untuk analog eh, apinya, sensor api. Nah, di sini juga ada virtual pin pada Blink, yang dimana virtual pinnya tersebut pertama-tama dibuat di dalam aplikasi Blink, lalu dimasukkan ke dalam codingan yang dimana disesuaikan berdasarkan V V0 dan juga V berapa yang ada di dalam Blinknya. Nah, di sini untuk gas value-nya kami masukkan di dalam V0. Lalu untuk flame atau apinya di sini kami masukkan dalam V1. Gas status di sini kami masukkan ke dalam V2. Eh, untuk V0-nya itu akan menampilkan nilai analog gas. Lalu untuk V1 akan menampilkan nilai analog api. Lalu untuk V2-nya juga akan menampilkan LED berwarna merah ketika mendeteksi gas. Dan untuk F3-nya untuk api di sini akan menampilkan eh, LED berwarna merah ketika terdapat api dalam sensor. Lalu di sini juga untuk keseluruhan dari sistem di dalam V4 yang dimana ketika ada api atau gas maka LED akan menyala berwarna merah. Lalu untuk danger alert atau notifikasi bahayanya di V5 itu akan berbentuk teks dan juga untuk go gas yang dimana akan menampilkan level dari gasnya itu di V6 dan V7 untuk gauk dari apinya sendiri yang dimana itu akan menampilkan level dari apinya atau jarak dari api ke dalam sensornya. Nah, di sini juga untuk codingan kami di mana ini untuk gas value-nya yang bernilai integer, lalu untuk pin mode-nya ini untuk keluaran, lalu untuk masukan pada buzzer itu akan menampilkan keluaran, pada LED red akan menampilkan keluaran juga dan juga LED green keluaran, dan untuk gas dan apinya akan masukkan input ketika hmm, mendeteksi api dan juga gas. Di sini juga akan langsung menampilkan sistem keamanan dan juga connecting WiFi yang dimana ini akan nampak pada serial monitor. Lalu untuk connecting dari WiFi ke dalam Blink ini akan diinput dari token dan juga SSD yang ada pada konfigurasi Blink tadi, yang ada pada aplikasi Blink dan juga pada SSD WiFi dan juga password WiFi. Dan di sini juga akan menampilkan sistem keamanan dan juga WiFi connected pada serial monitor. Ini juga akan ditampilkan pada serial monitor. Dan di sini eh, Blink akan menampilkan setiap 1 detik yang dimana datanya akan masuk ke dalam Blink setiap 1 detik. Mungkin sekian dari presentasi saya dan akan dilanjutkan untuk Python-nya atau untuk machine learning-nya oleh teman saya, John Bos. Oke, baik. Untuk langkah selanjutnya, setelah sudah melakukan eh, coupling, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat dataset, mengambil dataset dari ESP-nya secara real time.
Jadi ini adalah code yang sudah kami buat, yang di mana ini Python. Untuk tahap awalnya itu adalah untuk mengimport library-nya. Lalu langkah selanjutnya kita melakukan konfigurasi, di mana sini serial port-nya adalah COM5. Ini disesuaikan dengan USB laptop masing-masing yang terhubungnya. Lalu CSV file name ini adalah nama filenya yang akan dibuat nanti. Lalu lanjut ke threshold-nya, yang di mana sini threshold dari gasnya itu 1500, di mana kalau di atas 1500 ini, maka akan dinotifikasi sebagai bahaya. Sementara untuk flame threshold-nya itu ada di 2000, di mana kalau di bawah 2000, maka diindikasikan bahaya atau ada api. Lalu ini adalah eh, table-table atau fitur-fitur yang ada di CSV-nya nanti, yang dimana yang pertama ada timestamp, gas analog, gas digital, gas status, flame analog, flame digital, flame status, system status, dan danger message, LED red, LED green, dan buzzer status. Lalu ini merupakan untuk koneksinya ke ESP32. Lalu ini untuk membuat file CSV-nya menjadi baru. Oke, mungkin cukup segini aja. Mari kita lihat untuk file CSV yang sudah kami ambil, yang dimana kami mengambil selama 1 jam, kira-kira 1 jam. Oke, baik. Ini adalah file CSV-nya. Untuk nama filenya sesuai dengan codingan tadi. Jadi ini semua data-datanya, dan untuk kolom-kolomnya atau fitur-fiturnya sudah sesuai dengan yang ada di code Python tadi. Oke, maka langkah selanjutnya adalah masuk ke machine learning. Oke. Jadi tahapan di machine learning kami ini adalah memakai decision tree, yang dimana diawalin dengan load dataset. Jadi dataset ini tadi udah diambil dari ESP-nya, yang diambil secara real time menggunakan code Python tadi. Lalu setelah itu masuk ke pre-processing data. Lalu setelah itu masuk ke EDA atau exploratory data analysis, lalu masuk ke pemisahan fitur dan target, lalu setelah itu masuk ke training model decision tree, lalu masuk ke evaluasi model, lalu setelah evaluasi model ini maka akan didapat nanti nilai precision, recall, dan F1-nya. Dimana kalau lebih besar dari 0,7 maka akan lanjut lanjut ke visualisasi pohon keputusan. Jika tidak akan kembali ke preprocessing data. Mungkin datanya kurang bagus eh, sebelum pengelolaannya, maka di bagian ini nanti akan diperbaiki lagi. Oke, setelah masuk ke visualisasi pohonnya, maka analisis klasifikasi menggunakan decision tree sudah selesai. Oke, masuk ke tahap pertama tadi, yaitu untuk load dataset. Jadi jumlah data yang terkumpul tadi sebelum pre-processing itu adalah 7078. Lalu masuk ke tahap 2, pre-processing data. Di sini pre-processing data kami bertujuan untuk membersihkan data agar siap untuk analisis dan pemodelan. Yang dimana kami melakukan penghapusan duplikat dan menghapus missing value. Kami juga menghapus kolom yang tidak relevan, dan timestamp seperti kolom timestamp itu dihapus karena tidak berpengaruh terhadap prediksi. Lalu kemudian encoding data kategorikal, yang dimana kami mengubah data teks atau kategori menjadi bentuk numerik menggunakan label encoder, lalu diterapkan pada semua kolom bertipe objek.
Nah, ini merupakan hasil tahap 2 dari preprocessing data, yang dimana jumlah data setelah penghapusan duplikat dan missing value itu menjadi 3.283. Jumlah missing value-nya itu nol semua. Jadi dataset kami memang tidak punya missing value, namun ada duplikasi data karena pengaturan awalnya itu ada di 0,2 milisecond, jadi waktu detiknya itu ada yang duplikat. Lalu untuk hasil encode ini merupakan kolom kategorikal atau ini tadi kolom kategorikal atau kolom teks yang diubah menjadi bentuk numerik. Jadi seperti tadi ini gas analognya, gas digital semua diubah menjadi bentuk numerik. Lalu untuk tahapan eksplorasi data analisnya, pertama akan menampilkan ringkasan statistik, mean, standar deviasi, nilai terkecil, nilai terbesar, dan kuartilnya untuk data numerik. Lalu untuk distribusi nilai sensornya seperti yang terlihat dalam visualisasi ini, yang dimana untuk nilai gasnya itu tertingginya ada di rentang 500 hingga 1000. Ada di rentang 500 hingga 1000, di mana jumlah datanya itu di atas 2000-an. Sementara untuk distribusi nilai flame analog atau sensor api itu di rata-ratanya paling banyak itu di 4000, yang dimana hampir 3000, lebih dari 3000 data berada pada rentang ini. Lalu ini untuk frekuensi kelas sistem statusnya, di mana frekuensi amannya itu memang paling banyak tertinggi karena waktu melakukan pengambilan data secara real time, kondisi ruangan memang aman. Dan untuk bahaya itu kami visualisasikan atau kami praktekkan dengan korek api dan gas di korek api. Lalu tahap ini adalah korelasi antar fitur numerik. Jadi ini adalah heat map-nya. Jadi heat map ini adalah untuk menampilkan hubungan antar variabel numerik. Lalu untuk nilai korelasinya itu ada di rentang 1 atau -1 yang menunjukkan hubungan kuat antar fitur. Lalu dengan heat map ini akan membantu memilih fitur yang paling relevan untuk model prediksi. Lanjut ke tahap 4, itu ada pemisahan fitur dan target, yang dimana ini bertujuan untuk memisahkan data menjadi variabel input dan output sebelum pelatihan model. Yang pertama itu adalah menentukan target Y. Jadi target Y ini adalah sistem status. Jadi kolom ini akan berisi label atau hasil akhir yang ingin diprediksi oleh model. Contohnya seperti aman dan bahaya. Lalu untuk menentukan fitur X atau kolom target, ini akan berisi semua kolom kecuali target. Sorry, tadi ini adalah yang kecuali target ya. Ini digunakan sebagai variabel independen yang memengaruhi hasil prediksi nantinya. Contoh fiturnya tadi seperti nilai dari sensor gasnya, dari sensor api, dan lain-lain. Untuk hasil akhirnya, fitur X-nya tadi itu sebagai input model, dan Y-nya sebagai output model. Lanjut ke tahap 5, untuk training model decision tree-nya, yang dimana ini bertujuan untuk melatih model machine learning untuk memprediksi status sistem berdasarkan data sensor. Lalu untuk pembagian datanya itu kami bagi menjadi 80/20, di mana data trainingnya itu 80% dan data testingnya 20%. Lalu untuk model decision tree-nya itu mengukurnya dengan kriteria entropi, yaitu untuk mengukur ketidakpastian data. Lalu kedalaman pohonnya kami batasi menjadi 5 saja, supaya tidak overfitting. Lalu lanjut ke proses trainingnya. Setelah dari proses trainingnya, maka akan menghasilkan evaluasi model. Lanjut ke evaluasi model, yang dimana kami bisa mendapatkan nilai akurasinya itu adalah 1, dan untuk precision, recall, dan advanced score itu adalah 1, yang berarti 100%, yang menandakan performa model baik. Lalu untuk confusion matrix-nya itu adalah
untuk label yang bernilai benar atau label yang berdasarkan dari dataset itu yang 0 atau aman, ya ini untuk aman atau disimbolkan sebagai 0 itu ada 634 dan berhasil terprediksi semuanya. Dan untuk label satunya itu ada 23 yang juga terprediksi dengan benar. Lalu untuk visualisasi pohon keputusannya ini seperti yang sudah kami tampilkan di PPT ini. Jadi jika LED green-nya itu kurang dari atau sama dengan 0,5, maka akan masuk ke true atau bernilai benar. Dan jika salah, maka akan masuk ke bagian kanan. Yang dimana 0 itu adalah normal dan 1 itu adalah bahaya. Dan untuk code dari mesin learning-nya itu ada di sini. Nah, ini adalah code untuk mesin learning-nya. Jadi urutannya sama seperti di PPT tadi, cuma ini lebih rinci lagi. Seperti ini import library, lalu ini adalah load dataset-nya, menampilkan data sebelum preprocessing-nya, lalu ini menghapus duplikat dan missing value, lalu ini tahapan EDA-nya, lalu ini preprocessing lanjutannya untuk melakukan encoding. Ini pemisahan fitur targetnya. Ini datasetnya dibagi menjadi 80/20, maka didapat data trainingnya itu 2.600 dan data testingnya 687. Lalu ini masuk ke training modelnya, ini adalah parameternya, seperti yang tadi saya jelaskan, kriterianya entropi, maksimal kedalamannya 5, random state-nya 42. Lalu evaluasi model, ini tadi hasilnya. Dan ini adalah tampilan visualisasi dari pohon keputusan. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin cukup sekian video presentasi dari kelompok 10. Kurang dan lebihnya kami duluan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, di sini kami akan menjelaskan tentang sensor yang akan kami gunakan dan juga mengenai proyek yang akan kami buat. Jadi di sini kami akan membuat proyek untuk mendeteksi gas dan juga api di sebuah ruangan. Yang pertama itu kami menggunakan sensor gas yang dimana di sini berfungsi untuk mendeteksi gas pada ruangan. Untuk AO-nya dimasukkan ke pin 36. Jadi di sini untuk AO-nya akan dimasukkan ke pin 36 yang dimana itu adalah FP. Lalu untuk DO-nya akan dimasukkan ke pin 39 atau FN. Untuk GND-nya akan dimasukkan ke dalam negatif, yang dimana itu akan dihubungkan ke ground dari
ESP32 nya juga. Lalu PCC-nya akan dimasukkan ke dalam positif. Lalu untuk dari ESP-nya sendiri, di sini ground-nya akan dimasukkan ke negatif. Dan di sini kita akan menggunakan 3,3 volt. Di sini kita akan menggunakan 5 volt atau pin, dimasukkan ke dalam positif. Lalu di sini juga kita menggunakan sensor api. Untuk tidak mengganggu, sensor apinya akan kita sambungkan ke sini, ke breadboard menggunakan kabel jumper male to female. Untuk pin AO-nya kita buat di sini. Pin DO-nya di sini. Pin AO dihubungkan ke ESP pada pin digital 35. Lalu untuk DO-nya disambungkan ke ESP pada pin 34. Lalu untuk ground-nya langsung dihubungkan ke negatif, dan untuk PCC-nya dihubungkan ke positif. Lalu di sini juga kita menggunakan lampu LED yang hijau dan juga yang merah. Ground-nya kita hubungkan ke negatif. Lalu untuk lampu hijau hijaunya ke 27. Lalu lampu merahnya di 26. Lalu di sini juga kita menggunakan OLED untuk menampilkan hasilnya.
Untuk PCC-nya dimasukkan ke dalam positif, ground-nya dimasukkan ke dalam negatif, lalu untuk SCL-nya langsung kita hubungkan ke ESP pada untuk SCL-nya kita masukkan pada pin 22, untuk SDA kita masukkan ke pin 21. Lalu yang terakhir kita menggunakan buzzer untuk sebagai alarm pengingatnya. Untuk di sini kita akan masukkan untuk yang pendeknya atau yang negatif ke dalam positif. Lalu untuk positifnya kita hubungkan ke ESP pada pin 14. Enggak ada lagi. Atau kayak gini juga. Di sini untuk yang positifnya kita masukkan ke dalam pin 14. Lalu untuk yang pendeknya kita masukkan ke negatif. Di sini kita telah selesai memasang semua sensornya, lalu kita memasukkan ESP-nya ke dalam kabelnya, lalu kita hubungkan dalam laptop. Oke, lalu di sini kita menguploadnya. Di sini kami telah membuat codingannya, kita akan menguploadnya. Di sini sedang proses uploadan selesai, lalu kita melihat di tampilan dari OLED-nya. Di sini mendeteksi gasnya ada pada 700-an, lalu status apinya aman. Kita akan mendistribusikannya untuk sensor apinya. Di sini akan mengeluarkan alert dari buzzernya, dan juga untuk lampu LED-nya akan berubah ke warna merah. Kita ulangi sekali lagi. Nah, sensor mendeteksi api. Lihatnya juga akan terlihat saat kita menyalakan api. Di sini kondisi statusnya masih aman. Nah, di situ akan ditulis bahaya api. Lalu untuk sensor gasnya, di sini kita akan mencobanya. Di sini gasnya masih dalam kondisi 700-an. Nah, di sini gasnya berada pada kondisi 4000-an dan akan bahaya gas pada status. Lalu ketika gasnya turun kurang dari 1500, di sini statusnya akan menjadi aman dan apinya juga akan menjadi aman. Kita distribusikan sekali lagi. Nah, di sini gasnya ada pada 3000-an.
lalu akan turun sampai di bawah 1500, baru dia akan dalam kondisi aman. Sekian dari kami, terima kasih. Nah, di sini kami sudah menghubungkannya ke Blink. Di sini untuk ID-nya, baru di sini ada template name-nya dan juga tokennya untuk menghubungkannya ke dalam Blink-nya. Lalu di sini juga kami menggunakan WiFi untuk menghubungkan dari ASP dan juga Blink. Di sini ada nama WiFi dan juga passwordnya. Nah, untuk virtual pin-nya pada Blink di sini ada V0 yang menampilkan nilai analog gas, lalu V1 untuk menampilkan nilai analog api, lalu ada V2 untuk status gas pada LED, baru V3 juga untuk menampilkan status api pada LED, lalu V4 juga untuk menunjukkan status sistem keseluruhan. Apabila status apinya merah, maka status LED pada V4 sistem juga akan merah, dan begitu juga pada gas. Lalu di sini juga ada notifikasi bahaya di V5, lalu gauge untuk gasnya di V6 itu untuk menampilkan berapa jumlah gasnya, dan di sini juga ada gauge untuk apinya yang akan menampilkan berapa persen apinya. Di sini kita akan langsung mensimulasikannya. Ini Blink yang telah kami buat. Lalu pertama kita akan mencobanya pada fire. Nah, apabila api terdeteksi, maka status api dan juga status sistem akan berwarna merah dan gauge apinya akan turun. Lalu nah, di sini ketika apinya tidak ada, maka fire levelnya akan 100. Lalu untuk gasnya di sini saat gasnya terdeteksi, maka dia akan naik. Lalu status gasnya akan berwarna merah dan juga status sistemnya akan berwarna merah. Dan gas sensornya akan menunjukkan berapa jumlah gas yang terdapat pada yang dideteksinya. Ketika di bawah 1500, maka akan kembali sama seperti pada sensornya. Di sini kita akan simulasikan api lagi. Nah, di sini sensor apinya akan menampilkan berapa ukuran dari apinya. Sekian dari simulasi kami. Terima kasih.